Halo sobat, jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menuturkan sebuah naskah, yaitu mengenai siapakah sebenarnya Ki Ageng Butuh. Selamat menyimak. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Di suatu tempat yang semula berupa hutan yang lebat, konon sangat angker dan banyak dihuni berbagai macam binatang buas. Nuansa alamnya pun masih sangat angker. Di tempat itu biasa disebut Padukuhan Butuh. Di tempat tersebut tinggal seorang tokoh yang menjadi panutan masyarakat sekitar. Padukuhan tersebut yaitu bernama Ki Ageng Butuh. Dia adalah seorang Ki Ageng yang karismatik, juga pandai dalam ilmu agama, bela diri dan ahli dalam bidang pertanian. Maka tidak aneh bila masyarakat di Butuh kehidupannya maju pesat, tentram dan damai di bawah pimpinan beliau. Banyak orang bertanya, siapakah sebenarnya Ki Ageng Butuh itu? Konon ada suatu kisah di mana setelah kerajaan Mojopahit runtuh, banyak keturunan raja dari kerajaan tersebut tercerai-berai. Salah satunya adalah Pangeran Handayaningrat yang menetap di daerah Pengging dengan merubah namanya menjadi Ki Kebu Kenongo. Yaitu bersama istrinya tercinta. Ki Kebu Kenongo adalah seorang pemimpin yang bijaksana, cerdas serta terampil dalam bidang apa saja, termasuk bidang pertanian. Pemerintahan, lebih-lebih bidang keagamaan, yakni agama Islam, yang mana beliau adalah salah satu murid kesayangan dari Syekh Siti Jenar. Karena kepiawaian beliau dalam memimpin daerah dan banyaknya pengikut ajaran agamanya, maka Sultan Dindemak Bintoro khawatir bila mana menjadi pesaingnya di dalam memerintah di tanah Jawa. Kemudian Sultan Demak mengutus Sunan Kudus untuk menghadap Kebu Kenongo di Keraton Demak. Namun tidak berhasil. Akhirnya Kanjeng Sultan mengutus Sunan Kalijogo untuk mendatangi kembali Ki Kebu Kenongo di Pengging, ditemani oleh Sunan Kudus dengan mandat Kanjeng Sultan. Bila mana Kebu Kenongo tidak mau sowan ke Demak, maka Purbowaseso di tangan kedua sunan tersebut diizinkan untuk membunuhnya tentunya. Dalam pertemuan itu terjadi dialog yang alot antara Ki Kebu Kenongo, Sunan Kalijogo, dan Sunan Kudus. Sampai-sampai Sunan Kudus sempat marah mengancam untuk membunuh Ki Kebu Kenongo, namun dihentikan oleh Sunan Kalijogo. Akhir dari dialog itu disepakati Ki Kebu Kenongo tidak dihukum, melainkan dia diminta untuk mengasingkan diri pergi dari bumi Pertikan dengan menghilangkan nama sebenarnya. Tetapi Ki Kebu Kenongo punya permintaan bahwa bayi yang sedang di dalam kandungan istrinya kelak, kalau sudah besar, harus menjadi seorang raja di tanah Jawa. Permintaan tersebut disetujui oleh Sunan Kalijogo dan ia berjanji ia sendiri yang akan mendidik dan membimbing anak Ki Kebu Kenongo hingga menjadi raja. Beginilah dialog antara Ki Kebu Kenongo dengan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo berkata, "Ger Kenongo, hidup itu harus adil dan bijaksana. Begini, bagaimana kamu selamat bersama keluargamu, sedang Sultan Demak juga tidak malu. Kami berdua mempunyai rencana buat Angger." Kebu Kenongo berkata, "Maaf Kanjeng Sunan Kalijogo, sekiranya jalan keluar itu baik untuk semuanya, hamba akan melaksanakannya." Sunan Kalijogo berkata, "Begini, jika kamu untuk sementara mengasingkan diri, masalah laporanku ke Demak Bintoro nanti, aku dan Sunan Kudus yang akan mengaturnya.
Dan bila kamu punya permintaan, kami berdua akan membantu meluluskan. Anggir. Kebu Kenongo berkata, baiklah Kanjeng Sunan Kalijogo dan Kanjeng Sunan Kudus, jika saya harus mengasingkan diri dari bumi Pengging, saya Kebu Kenongo memohon agar kelak keturunan saya dapat menjadi raja dan menurunkan raja di tanah Jawa ini. Sunan Kalijogo, Allahu Akbar, ya, aku berjanji untuk mengantarkan putramu kelak menjadi Satrio Pinunjul dan dapat menjadi raja di tanah Jawa. Tapi aku minta selama engkau mengasingkan diri, mohon untuk merahasiakan jati dirimu yang sebenarnya sebelum putramu kelak menjadi raja. Kemudian Ki Kebu Kenongo beserta istri dan murid-muridnya yang setia mengasingkan diri meninggalkan perdikan Pengging, menuju ke arah timur, tepatnya di Dukuh Butuh, Desa Gedongan, termasuk wilayah Sragen yang letaknya di Kecamatan Plupuh. Ketika Ki Ageng Pengging atau Ki Kebu Kenongo menetap di daerah tersebut sambil melanjutkan mengajar ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu yang lain pada murid dan masyarakat setempat. Sesuai dengan kesepakatan Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus, ia sengaja menyembunyikan jati dirinya dan berganti nama menjadi Ki Ageng Butuh.